Oke Mas Kaji, kita lanjutkan. Tentang ini Mas, manajemen. Iya. Yang kita tahu di tempat beliau itu ada tim ya, tidak hanya Mas Basir aja yang kerja tapi tim. Untuk mengelola tim, bagaimana tim itu bisa solid, masih bertahan, dan treatment apa yang sebagai seorang pimpinan kepada timnya? Kalau saya sih, saya terapkan kejujuran tuh Mas. Sampai sekarang kan, mungkin saya itu pernah pasang CCTV Oke. 2 kali. Itu jatuh terus Mas. CCTV ini Jatuh. Padahal udah kuat perasaan lo. Toh yang terakhir itu saya suruh beliin teman saya, itu rusak Mas langsung. Belum dipasang itu, pertama kan bisa, langsung rusak. Oh mungkin memang nggak perlu lah. Nggak perlu saya itu. Saya itu memang segi keuangan, terutama keuangan saya itu 1000% mana percaya sama teman-teman saya. Saya tidak pernah mau saya tinggal 2 hari, 3 hari, seharian itu saya tidak mau dapat berapa atau berapa itu saya tidak pernah. Terus memang ya apa ya, kalau sama teman saya kalau sama teman saya bilangnya kan tidak apa ya Mas, kalau bilang itu saya selalu bilang saya itu teman Mas. Iya teman. Tidak pernah saya bilang anak buah itu saya tidak pernah. Saya pasti bilang ke teman saya aja Pak gitu. Misalnya ada yang potong, ke teman saya aja. Oh nggak untuk misalnya ini ada customer datang ini. Ya. Mau potong misalnya minta saya apa saya ada cara ya Mas. Ke teman saya aja dulu. Customer nggak mau gitu? Nggak apa-apa. Aman ya? Aman. Terus biasanya yang memang mencari yang bisa karakter di tempat saya, potongan beda-beda Mas. Karakter di tempat saya itu kan begini, yang mau kesini itu potongannya seperti ini, itu memang harus membentuk Mas. Pertama memang biasanya orang itu yang ditakutkan itu gini, mungkin teman-teman saya ada tip dari saya ya, agar potongan, tapi biasanya itu ragu, wah saya tidak berani Mas, maunya itu sama saya saja. Pasti itu terjadi. Memang seperti itu dari dimanapun, misalnya Mas Wawan, wah maunya pelanggan saya Mas saja. Itu saya itu seperti itu Mas, saya didik terus kekurangannya apa, maunya bukannya kekurangan lah, mungkin beda sama saya, tapi agar sama seperti saya bisa itu, agar potongan saya sama dia itu agar sama. Memang pelan-pelan. Pertama Mas tadi itu gini, ini kurang gini, besok diperbaiki besok. Lama-lama itu kadang malah lebih bagus dari saya potongan. Nah, tapi kan gini Mas Basir, mohon maaf, mungkin secara teknis atau hasil cukuran itu bisa kita sama, tapi sentuhan. Oh iya. Sentuhannya jenengan sebagai seorang senior malang istri sudah sekian puluh tahun betul. Ketika customer sudah duduk dan di belakangnya itu Mas Basir, itu customer bersendiri, pasrah Mas Basir lah. Betul. Itu betul. Pasti ada customer loyalitas seperti itu, yang fanatik orang Mas Basir. Oh iya, betul. Makanya kalau ini mungkin yang sudah dilakuin sama teman-teman barber itu ada beberapa yang bilang begini, potong itu cocok-cocokan itu loh. Lah cocok-cocokan itu kalau di tempat saya itu ada banyak Mas. Satu, cocok potongannya. Kalau kita mengandalkan cocok potongannya skill saja, itu kalau potongan kita harganya naik itu lari Mas. Bukan lari, maaf, salah, saya ralat. Kalau potongannya kita cocok, itu berarti kan cocok potongannya. Cocok potongannya. Itu ada, terus ada yang satu lagi kita tambah, cocok tempatnya, terus cocok orangnya, terus yang satu lagi yang riskan ini cocok harganya. Nah, orang potong itu bilang saya cocok di situ. Kalau yang susah itu cocok harganya. Itu saya di situ cocok, potongnya saya cocok di situ. Kalau cocok harganya itu, kalau kita naikkan itu pasti kabur. Nah, dia itu berarti cocok harganya. Kalau ini yang paling kuat kan cocok di orangnya, di customer, di iya, betul. Di pelayanan kita ya. Pelayanan. Biasanya kalau sudah cocok di pelayanan, mau berapapun biasanya dibayar. Itu di pelayanan kan biasanya plus di apa itu skillnya itu Mas, skill plus orangnya. Memang itu harus, itu memang jam terbang itu Mas. Kalau saya itu kan masih ada Mas, masih banyak sih, bukannya ada, sering Mas ditunggu pada saya keluar, terus sebentar paling 10 menit saya datang, nunggu saya. Ada yang Mas saya di luar kok, ya besok aja. Itu tidak hanya biasa, sering lah. Yang payah itu lewat, siang lewat,
bukan tutup. Nggak ada sih. Nggak ada saya. Terus sore lewat lagi, Nggak ada. nggak ada. Terus malam lewat lagi, nggak ada. Terus besok baru, wah, sehari itu lewat 3 kali, nggak ada kamu. Ya nelpon Pak. Alah, aku pas nanti aja pas lewat ada. Biasanya pas ada di situ, pas lewat, aku mau ngomongnya mampir. Gitu. Itulah. Jadi kita itu yang saya pahami seperti ini, karena mencukur rambut itu tidak seperti jasa-jasa yang lain, seperti mungkin bengkel, servis elektronik atau karena bengkel, servis elektronik dan lainnya itu yang dipegang itu barang. Sedangkan kalau kita barber itu menyentuh ranah pribadi customer kan itu. Jadi customer kalau udah kadung percaya kan. Saya ameh digundul yakin. Yakin. Betul itu Mas. Kalau yang sering itu gini, Mas, bukan saya yang megang tapi saya di situ. Nah, terus sama teman saya bisa, Mas potong Mas. Terus biasa teman saya kan bilang begini, potong gimana Pak atau Mas. Itu paham itu. Itu paham. Malah saya yang ngomong ke teman saya. Aneh, itu tidak sering itu. Bukannya dia ngomong. Kalau saya pas di situ loh Mas. Nah itu masih itu udah paham kalau Mas itu. Dan customer itu nggak apa-apa dipegang. Enggak, makanya itu saya kalau dia kan pas saya di situ itu kan mantepnya ada di situ. Makanya kalau tambah kursi itu. Termasuk kan itu kan kalau saya masih di situ itu dia lebih mantep walaupun tidak dipegang saya. Ada loh Mas itu. Masih konsultasi, masih ada yang bisa dikonsultasikan. Itu mungkin pelajaran yang saya ambil Mas Bos. Saya itu gonta-ganti nggak pernah ditinggal. Ya, misalnya kalau ada customer datang itu, kalau ada partner itu masih milihnya ke saya. Ya mungkin itu tadi pendekatan seperti yang jenengan sampaikan itu butuh saya praktekin lah. Iya, memang butuh kesabaran Mas untuk kalau masakan istilahnya meracik. Kadang kan mungkin Mas Wawan punya temen yang datang mau kerja di tempat Mas Wawan, itu kan udah membawa karakter Mas. Ya. Itu merubah itu sulit loh Mas. Sulitnya minta. Sulit kalau sudah bawa karakter dari rumah. Itu memang saya alami. Dulu ini pengalaman. Potongannya bagus Mas. Motongnya itu kecepatannya tinggi. Sedangkan kalau kita yang kayak saya itu kan tahu orang motong cepat dan tidaknya itu harus ada beberapa faktor. Kecepatan tangan itu harus diukur dari speed mesin dan ketajaman pisau. Nah, itu mempengaruhi kenyamanan pelanggan. Sangat. Itu sudah yang teman saya itu saya terapkan itu, Mas. Tapi yang teman-teman lain sudah kamu tadi dipotong yang teman saya ya, profesi itu gimana? Wah, ngawur potongnya buat kayak dijambai. Celekit gitu. Itu berarti dia kecepatan tangan dengan speed mesin dan ketajaman pisau itu tidak seimbang. Makanya terjadi apa itu namanya? Istilahnya jambak gitu lah. Error ya itu. Makanya jambak itu pengaruh di kenyamanan customer. Jadi itu kita boleh cepat, tapi kita harus mengukur alat kita. Jadi ada yang sering terjadi di sana-sana. Tapi gimana ya kalau pas saya ke teman saya tapi itu karakter biasanya Mas. Dulu kan teman saya banyak yang gitu Mas. Kalau di tempat saya kamu jangan seperti itu. Soalnya itu tadi pelanggan tadi itu ngomong, wah dipotong temenmu malah wah dijual Mbak Imah cekit Mas. Wah masuk Mas. Nah itu pengalaman pribadi saya. Makanya itu kan memang kalau yang Mas Wan mungkin tahu ya itu kan termasuk di luar, tapi itu kan memang apa ya ngelmu yang tidak ada di luar sana. Non akademis lah. Berdasarkan pengalaman. Antaranya kecepatan tangan, terus power mesin dan ketajaman pisau. Itu harus seimbang untuk kenyamanan pelanggan. Masya Allah. Oke. Ini kita sambil ngopi dulu. Buatin ngopi juga. Ini ada kopi dari bikinan tukang seduh. Coba kita cip. Kopi tukang seduh bisa kalian dapatkan di
Tugu Barber and Coffee ini produksi istri saya sendiri, Mas. Ya itu tadi apa yang perlu yang diperhatikan. perlu diperhatikan, samping skill, mesin, speed mesin, speed mesin dan ketajaman pisau. Perpaduan ini menjadi ramuan inti di sebuah pengerjaan cukur rambut. Terus untuk menghasilkan yang maksimal, mungkin Mas Mawan juga lebih tahu dari saya, itu di pisau, di clipper itu kan jenisnya macam-macam. Yeah. Nah, itu yang sering dilewatkan teman-teman di luar sana. Jenis pisau itu mempengaruhi hasil potongan rambut. Hasil bentuknya bagaimana, kehalusan atau apa. Jadi tidak cuma pisau ini tajam, itu tidak menjamin untuk kehalusan hasil potongan itu. Ada banyak jenisnya untuk pisaunya. Nah, itu apa ya? Manfaatnya beda-beda, fungsinya beda-beda, tapi orang jarang memperhatikan sedetail itu. Oke. Itu tadi kalian spill sebuah trik dan teknik. Kalau kalian ingin mendalami lebih dalam ilmunya beliau, silakan datang ke sini, alamatnya di Pasar Sudimoro, ada alamat barber, dan ini tempat kelasnya ya, Mas, di Akademi Barbershop. Di Akademi Barber Sudimoro gitu. Iya. Di Pasar Sudimoro kalian bisa daftar ke beliau, yang pastinya jam terbang itu tidak akan membohongi lah. Jam terbang pasti pengalaman yang akan dibagikan oleh beliau itu luar biasa. Oke, mungkin tidak lama, jika ada kesempatan nanti kita bisa ngobrol lebih jauh. Sebelum kita tutup, dengan bisa memberikan pesan atau motivasi kepada teman-teman yang di luar sana yang ingin memulai atau sudah melakukan aktivitas barbershop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang di luar sana, untuk yang mau merintis barber, itu kita harus sabar, terus waktunya harus konsisten, terus belajar, memperbaiki kekurangan. Belajar itu memang penting. Saya cuma masih belajar. Ya, belajar tidak ada akhirnya. Jadi terus belajar, konsisten, terus sabar. Sabar itu. Terus untuk teman-teman barber di luar sana, ada tip untuk agar barbernya berkembang. Untuk ada yang saya pengalaman, agar biar berkembang itu kita maunya cabang atau kita nambah kursi. Nah, untuk yang baru belajar pingin itu sebaiknya nambah kursi dulu. Ada 2 manajemen yang saya terapkan ke diri saya. Ada yang untuk kalau kita kualitasnya sudah bagus, ada 2 cara menaikkan harga apa nambah kursi. Itu dua-duanya bagus. Oh gitu. Iya. Kalau terus mengenai harga itu disesuaikan wilayahnya dan kemampuannya. Oh gitu. Daya beli masyarakat. Pertama seperti itu. Terus tempat memang itu wajib ya. Kalau kayak yang lain lah, tempat itu mempengaruhi harga. Yaitu kalau saya itu ada 2 cara untuk mengembangkan barber kita, menambah kursi atau buka cabang. Tapi yang paling mudah terus biaya murah itu menambah kursi. Daripada kita ada yang kalau masih sendiri bisa menaikkan harga, bisa menambah kursi untuk kesejahteraan kita. Tapi yang kalau saya saranin untuk menambah kursi kalau rame. Karena di dunia barber itu menggunakan pikiran dan tenaga, mungkin lambat laun kita terus ilmu kita bisa tersalurkan. Saya kira hanya ini yang bisa sampaikan. Kalau ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, Mas Basir, terima kasih. Saya sudah bisa diterima di tempat ini. Insya Allah silaturahmi kita tidak akan putus. Kita akan sambung lagi di mungkin kesempatan yang akan datang. Terima kasih, Mas.